Sapi itu sapi. Ya kurang lebih kayak gitulah kali. Gua nggak tahu suaranya soalnya. Tapi onta kan juga zaman dulu bisa buat pakai jauh. Mungkin buat mudik juga dulu pakai onta, men. Iya dong. Kalau sekarang bisa pakai ini. Wow. Karena low MPV paling lega. Cocok banget buat mudik. Kita check this out. Halo guys, balik lagi dengan gue Mahtum di Infomotif, channel otomotif paling ruhainya guys. Ruhai, harus tetap ruhai loh, walaupun mungkin ada yang lupa sahur. Wow, lemes. Nggak apa, harus semangat ya, harus semangat. Ibadah itu nggak boleh jadiin alasan untuk malas-malasan, men. Betul. Gitu. Kita harus mencari keridhaan yang maha kuasa, guys. Takbir. Oke, gue sekarang lagi ada di Hyundai Simpruk di pusat nih, men ya. Yoi. Kalau ngomongin Hyundai pusat, pasti yang diomongin nanti tentang promo-promo dari Om Nugroho. Nanti kita tanya langsung aja sama dia deh. Tapi gue mau bahas dulu. Anyway, yang udah nonton, subscribe, comment, like, follow IG, TikTok, dan lain-lain. Gue doain selalu sehat, kaya, sukses, bahagia. Dan puasanya tamat. Puasanya lancar, tamat. 30 hari, ya mungkin 25 gitu. Wow. Tapi masih lebih banyak kan? Iya. Tapi kalau bisa mah full ya. Full. Jadi biar lebaran itu wah sempurna gitu. Betul. Puas. Ada nggak sih yang gitu? Nggak ada. Harus begitu, Ben. Iya. Memang sekarang itu pokoknya udahlah. Nanti lama-lama jadi religius nih. Kita bahas ini nih guys. Kenapa nih gue bilang paling lega? Tapi memang kalau di kelas low MPV dibandingkan dengan para kompetitornya, let's say siapa ya? R3, Avanza, Xenia, Expander, yang Ultimate ya. Yoi. Kalau dibandingkan, kita udah sering cek sebenarnya. Ini kerasa lebih lega. Betul. Gua agak susah sih jelasinnya, tapi teman-teman memang harus coba test drive nanti sama Om Nugroho. Tapi kita jelasin dulu setidaknya sekarang ya. Kita langsung cek baris kedua aja, men, biar lebih jelas. Jadi guys, kalau ngomongin mudik, pasti yang harus dibahas adalah masalah kelegaan kabin ya, men. Betul. Kelegaan kabin nanti baris kedua, ketiga, sekaligus bagasi. Kita harus cek karena tidak mungkin orang mudik tidak bawa apa-apa. Betul. Berangkatnya mungkin tidak. Betul. Pulangnya bawa banda. Wah, apa aja? Ya, apa aja yang punya kolot ditarikan. Wah. Nggak, tapi kadang-kadang orang tua tuh ketika anaknya mudik tuh pengen ngasih, udah bawa aja ya sana gitu. Emang orang tua pasti begitu guys, itu mulianya orang tua tuh guys. Dan kita kalau nggak bawa nggak enak dong. Nggak enak. Apalagi kalau yang nyuruh mertua. Wah, curhat. Harus dibawa tuh guys, karena itu pusaka itu. Biarpun kalapa apa segala dibawa lah itu. Nah makanya kabinnya harus lega dan bagasinya harus cukup gede gitu. Nah kalau ngomongin kabin yang lega, ini bukan salah satu ya, mungkin yang terlega di kelas low MPV ya. Yoi. Dibandingkan kompetitor ya di kelas low MPV, ini kerasa lega banget guys. Dari mana leganya? Yang paling berasa adalah dari bagian headroom. Kenapa dia bisa paling lega? Karena secara bentuk dari luar aja udah kelihatan mobilnya tuh ke bagian atas dia ngegembung, men ya. Yang akhirnya membuat kabin di bagian dalam, terutama di baris kedua ini terasa lebih lega, terutama di bagian headroom. Ini gede banget. Tinggi gue 165, gue masih bisa loncat-loncat pun gue nggak bakal mentok ke sini nih, men. Bisa juggling. Juggling pakai kaki. Oh, iya. Ke atas mah ini apa? Heading atau? Heading. Nah sekarang kita lihat legroomnya. Ini kan posisinya masih bisa diatur-atur nih sebenarnya. Ini yang paling mundur ya guys. Tapi kayaknya kan nggak mungkin duduk segini, kayaknya arogan banget ya. Yang di belakang pasti bisa kecepet. Karena selega-leganya mobil low MPV, tetap aja kalau ini yang di paling mundur pasti di belakang. Gitu. Ini mah ya fakta aja. Tapi kan kita setting sesuai kewajaran ya. Biasanya yang itu tuh orang segini nih. Nah, dia tuh menyesuaikan sama kelegaan legroom pastinya ya. Nah ini sama jarak dia ke double blower. Betul. Biar nggak terlalu nyembur lah gitu ya. Nah, posisi segini, ini udah paling PW nih. Gua nggak harus jelasin apa yang ada-adanya dulu ya, men. Posisinya aja dulu ya. Kalau jok mah udah pasti kulit-kulitan, udah bagus lah ini ya. Dan satu lagi nih, sekalian mumpung di baris kedua. Di baris kedua, lu bisa pilih kursi captain seat. Wah. Ini kan yang untuk 3 orang nih. Bisa juga untuk yang satu-satu jadi 2 orang. Itu akan lebih mewah dan lebih nyantai lagi. Dan lebih kerasa lega lagi. Nah itu nanti optional, kontak aja Om Nugroho. Gue coba segini dulu, settingan gue segini. Sekarang gue cobain di baris ketiga, men. Anyway, kalau teman-teman cuma berdua, ini juga bisa dipakai armrest tuh ya, begini. Enak. Jadi lebih nyantai. Tapi kalau emang mau yang cuman satu-satu, saran gue pakai captain seat aja, kerasa lebih mewah. Sekarang kita cobain ke baris ketiga lewat sini. Nah, dia one touch tumble guys, jadi nanti masukin juga akan lebih gampang. Gua akan berdirikan dulu ininya. Tah, gitunya. Nih ya. Terus ininya gue tarik agar bisa sedikit lebih rebah. Nah,
Ini gue katasin headrestnya. Tuh ya. Nih pembuktian nih, 165 cm ya guys tinggi gue ya. Tuh. Gue masih punya sisa legroom 4 jari. Tuh gerak. Ini posisi gue santai nih. Tidak ada rekayasa ya men? Tidak ada rekayasa genetika di sini. Tidak. Editing dan lain-lain karena kita tahu editornya juga pasti malas ngedit berbohong di bulan yang penuh berkah ini dosa. Jadi apa adanya aja lah. Maksudnya ini kalau tadi dianggap kurang lega, ini masih mau mundur lagi pun masih oke nih. Tuh. Headroom gue juga masih ada, walaupun memang headroom nggak selega di baris kedua ya, tapi menurut gue ini masih cukup lah. Kelengkapan kayak headrest, seatbelt, semua juga lengkap. Nah ini pelipatannya 50-50. Kalau mau diratain tuh kayak gini guys. Nah, nanti bisa rata nih ke bagasi kalau mau bawa barang-barang gede. Tapi biasanya ada fungsi lainnya, nanti kita jelasin sekali jelasin bagasi yuk. Masih dalam suasana mau mudik. Belum sih sebenarnya ya. Belum lah hari gini belum. Tapi kan teman-teman harus siapin kendaraannya dulu. Soalnya kalau lama-lama mesen yang mepet-mepet, iya mobilnya mungkin bisa nyampe. Pertanyaannya STNK-nya udah jadi belum? Kalau tanpa STNK kan mobil nggak bisa kemana-mana. Kecuali teman-teman mau keluar uang lagi untuk beli surat jalan ya men? Nah gini guys. Gua lipat dulu. Nah, ini kalau diratain tuh benar-benar bisa rata bagasi. Biasanya ini juga difungsikan selain buat bawa barang ya. Karena sebenarnya kalau barang, sekarang orang tuh opsinya lebih gini nih. Kalau untuk barang, gue mau taruh di atas. Tapi kan mobil ini nggak ada roof railnya. Jadi nggak bisa dipasangin roof rack atau roof box. Betul. Bisa ditambahin roof rail yang model jepit gitu tuh. Dan harganya juga menurut gue cukup terjangkau lah. Setidaknya itu fungsional. Kalau teman-teman mau tambahin roof rack atau roof box di atas. Kalau roof box, stang jepit lagi. Roof rail jepit kuat ya? Kuat. Ya kayaknya kuat sih. Buat barang ini taruh di atas lah. Di sini biasanya difungsikan untuk karena ini rata ya, tuh benar-benar rata. Ini dipakein kasur lantai gitu buat tiduran di belakang. Ini bisa lebih mundur si kursi baris keduanya. Ini bisa rata dan bisa dipakai tiduran. Setidaknya buat anak-anak ini bisa jadi playground gitu. Dan kalau mau naruh barang-barang beberapa juga masih bisa di bagian sini tuh. Kelapa muat ya? Kelapa muat kalau di dalamnya doang tuh men, batoknya. Kalau sama sabutnya kayaknya nggak muat. Serius mau bawa kelapa? Tapi intinya untuk mudik secara dimensi ini proper banget. Kenapa mobil ini proper dipakai buat mudik? Ada beberapa faktor lain selain dimensi. Tapi sebenarnya gue lebih penting pengen nanya harganya dulu karena teman-teman juga pasti penasaran kalau mau ngambil mobil ini dibawa ke rumah. Harganya berapa dan promonya apa aja? Ayo kita tanya Om Nugroho. Nah guys, kita langsung ngobrol sama orang pusatnya, Om Nugroho. Asal, lu seger amat nggak puasa lu ya? OTR-nya berapa? OTR 331. Itu belum potong SB kan? Belum potong diskon. Nah, sekarang potongannya gede nggak? Ngegebuk itu. Tahu kan, Buk? Lu takut amat bilang gede, kenapa sih? Kita nggak enak kalau nyebut gede kan. Soalnya kan Hyundai mystery shopper-nya ada, ya kan? Nih, kita terbuka nih sama customer. Makanya kalau customer mau gede, japri aja dah, saya nanti leluasa udah gitu. Iya, kalau di video kita nggak bisa terlalu gamblang ya guys. Gitu. Tapi gue garansi kan videonya disuruh take down. Betul, gue garansi teman-teman kalau beli sama dia nih, Om Nugroho nih di pusatnya langsung, gue garansi bisa lebih puas. Dan itu berlaku untuk semua orang. Semua. Termasuk di wilayah-wilayah Indonesia, merah putih. Maksudnya di sini bisa jual se-Indonesia. Iya, kalau misalkan bahasa kasarnya nggak murah, orang luar daerah kayak Kalimantan, ya kan, itu nggak mungkin kan beli di kita gitu. Jauh-jauh harus bayar ini, ada ongkos kirim. Tapi kan nilai plusnya itu ada gitu. Benar nggak? Seperti itu. Kalau nggak lebih murah, ngapain jauh-jauh ke sini gitu? Betul sekali. Pasti Dan nggak usah khawatir, nggak perlu harus ke sini. Kita via WA. Nanti misalkan ibu nggak percaya atau bapak kurang percaya, kurang yakin, kita bisa video call atau bisa ngeliat track record kita di Instagram. Nugroho itu di otomotif udah lama dan nggak mau yang namanya ngambil resiko seperti itu. Iyalah. Nggak berkah gitu. Kita mending ngambil dikit, tapi kan itu rezeki berkah, ya kan. Makan jadi daging, makannya gemuk. Oh iya benar. Lanjut lagi Om, gue mau nanya masalah perkreditannya gimana? Perkreditannya kita seperti video-video sebelumnya, kita ada cash bertahap, terus ada bunga 0% 1 tahun, terus juga ada namanya balon payment setengah diangsur selama 3 tahun, atau terus setengah lagi bisa di full payment kan. Tapi kalau misalkan nggak bisa, kita langsung bisa ngangsur lagi maksimal 3 tahun. Tenor panjang juga bisa. Tenor panjang 8 tahun juga ada. Itu buat option yang balon payment. Balon payment kan 3 tahunnya itu nanti gambling nih, bunga yang
ketentuan di itu. Nanti kalau ini yang 8 tahun kita langsung kelihatan fix itu seperti lebih itu. Tenang lah ya. Bayarnya lebih tenang kita. DP minim ada. DP minim ada, 10% juga ada, DP puluhan juta juga ada. Hitungan random, ngadu hitungan itu boleh? Adu hitungan boleh banget itu, nggak apa-apa. Itu adalah kewajiban si customer. Ya karena saya dapat hitungan kayak gini, saya kasih lebih murah. Kalau kita nggak ngasih lebih murah kan nggak mungkin, bener nggak gitu. Yang penting komitmen customernya aja gitu. Kadang kita udah kasih, hilang. Takutnya nih mystery shopper, makanya kita ngomong, Bu, saya bisa nih kasih lebih murah. Saya kasih dasarnya dulu. Kalau mau lebih murah lagi, ketemu. Udah, saya nggak mau panjang lebar di WA. Gitu. Kalau udah ngajak ketemu, nggak mungkin kita ngasih lebih mahal atau sejajar gitu. Dia pasti kasih lebih murah guys, karena dia bawa kredibilitas pusat. Betul sekali gitu. Oke, Om, ini kan udah mau menjelang nanti ke Lebaran gitu. Orang juga pasti banyak yang beli mobil. Kalau unit mungkin lu bisa bantu kirim lah, karena dari internal lu kan. Pertanyaannya, kalau STNK apakah keburu bisa jadi? Karena buat apa ada mobil tapi nggak bisa dipakai mudik? Nggak usah khawatir, kita akan kasih namanya itu plat sementara atau plat QR. Nah itu resmi Polda selama 1 bulan seperti itu. Dan kita plat sementara itu benar-benar free, nggak mengurangin margin biasanya diskon. Kan harus bayar ya? Biasanya kan bayar 1,5 atau ngurangin margin diskon. Misalkan kita ngomong diskon 20, potong 1,5 ya kan. Jadi diskonnya jadi 18.500.000. Kita nggak full tanpa motong margin diskon. Ini mah sudah pasti dapat. Udah pasti dapat dari HO mah. Keuntungan lain beli di pusat adalah test drive-nya lengkap. Betul, test drive kita lengkap karena cabang lain minjem sama kita. Tapi kalau customer mau pinjam dulu sama kita bentrok, prioritaskan customer Singpro pusat. Tuh, itu keuntungannya guys. Terus kalau tukar tambah sama mobil lamanya, harganya juga selalu bisa lebih tinggi kalau ditukar. Harga pasti bisa lebih tinggi. Kalau customer kan kita 2 jalur aja biar sama-sama enak, customer bisa. Mas saya pengen ngetes, ya udah Bapak silahkan share ke OLX, kan sekarang ada di OLX. Nah Bapak dapat angka berapa, Nugroho dapat angka berapa, selalu tertinggi. Yang penting ngomong terbuka di awal ya, jangan sampai bilang mobil nggak bekas tabrak, mobil aman, nggak bekas laka, nggak bekas banjir. Ternyata kita inspeksi bekas tabrak, bekas banjir, itu kan ketahuan. Jadi kan bukannya saya ngomong manis, customer di awalnya harus terbuka gitu, karena biar saya tahu gambarannya seperti apa. Nah Om, jelasin masalah service warranty nih. Ada yang menarik dari Hyundai, selalu dilebihin. Nah, service gratis dari Hyundai dilebihin dari brand lain. Iya. Ya kan, 3+1. Servis gratis, jasa dan 4 atau 60.000 km. Nah, terus ada garansi mesin ya kan, 31 atau 100.000 km. Terus juga ada garansi aki. Garansi aki itu 2 tahun atau 40.000 km. Biasanya setahun. Biasanya setahun. Brand-brand sebelah. Terus juga kita ada namanya Hyundai Jamin, Hyundai Jaga, yaitu misalkan amit-amit terjadi insiden kerusakan mobil mencapai 50%, itu akan kita cover ganti mobil baru. Tanpa perlu harus diperbaiki. Seperti itu. Itu asuransi dari Hyundai-nya ya? Dari Hyundai, itu 1 tahun asuransi dari Hyundai. Nah, terus walaupun beli cash itu berlaku. Penumpangnya dapat nggak? Itu namanya asuransi santunan. Nanti kalau seandainya amit-amit kita beli Stargazer 6P atau 7P, terjadi insiden meninggal tabrakan, kecelakaan, meninggal dunia, satu kepala itu 100 juta tergantung option pembelian. Seperti itu. Terus juga ada asuransi ban selama 1 tahun, itu di cover maksimal 1 juta per ban gitu. Jadi 4 ban cover 4 juta. Nah kalau tadi kan drivernya atau penumpangnya, drivernya lah atau debiturnya kenapa tuh? Angsurannya gimana? Itu ada dari Hyundai, kita kasih jaminan pelunasan. Wah, mantap. Jadi kan? Ini asuransinya nggak akan dibebankan ke pihak keluarga. Dan ini berlaku 1 tahun ya? Iya, gitu. Nah, satu lagi nih Om, suka ada yang minta bonus nih. Bonus mulai dari talang air, itu nggak usah disebutkan. Bonus mulai dari 2 ton, captain seat. Di lu nggak usah bayar tuh? Enggak dong. Bisa masuk opsi free itu? Opsi free, tanpa perlu bayar. Gitu. Bisa pokoknya banyak lah. Kalau sales lain free-nya motong diskon. Kalau saya nggak akan. Ada lagi mau sampaikan? Kalau kita sampaikan di video terlalu panjang, nanti bosen. Mungkin nanti bisa melalui Japri WA. Ngobrol langsung konsultasi sama dia. Makasih banyak Om, ditunggu ya dari teman-teman. Kita lanjut review ini guys. Yuk. Tuh kan guys, kata Om Nugroho juga promonya lagi sebagus itu. Ini masih keburu nih buat teman-teman yang mau pakai buat mudik lah. Dimensinya juga selega itu buat mudik, bisa masuk banyak orang, barang dan lain-lain. Tapi
orang banyak masuk, berarti bobotnya makin berat. Berat dong. Mesinnya gimana? Nah, makanya tadi kenapa gue bilang mobil ini proper buat dipakai mudik, karena gue tahu, gue juga kan suka mudik nih ke kampung bidik gue ya. Gue tahu nih kendala orang mudik. Biarpun berangkatnya enteng, pulangnya pasti berat. Mungkin bawa saudara, mungkin bawa barang-barang, buah-buahan, palawija dan lain-lain, karung, beras, semuanya. Jadi mobil akan bertambah lebih berat. Kalau mesinnya nggak proper, wah agak worry kayaknya. Tapi mobil ini pakai mesin 1500 cc 4 silinder penggerak depan. Dia penggeraknya pakai IVT ya. Nah yang paling penting ini nih, outputnya di 115 PS, 143,8 Nm ya. Dan asal teman-teman tahu, mobil ini adalah mobil low MPV dengan output terbesar di kelasnya. Nah, jadi mau bawa orang segambreng, mau bawa barang segambreng, dengan mesin, dengan tenaga segambreng, gambreng. Balium gambreng jadinya. Intinya semuanya bisa dilibas dan lebih tenang. Driver juga kayaknya bawa mobil ini akan lebih santai ya. Lebih tenang gitu, lebih pede lah gitu bawanya. Makanya kenapa gue bilang ya proper lah buat mudik. Nah terus apa lagi? Selain hal-hal yang fungsional kayak tadi, sisi estetika juga penting ya men? Penting. Yaitu adalah masalah desain. Desainnya ini satu-satunya kayaknya, atau mungkin yang paling terasa futuristiknya dibandingin low MPV yang lain. Betul. Jadi kalau dibawa ke kampung, kayaknya cukup eye-catchy nih. Fenomenal. Iya, orang bosanan, apaan lagi. Wah. Kan kerasa lebih beda gitu guys, gitu. Dan menurut gua memang secara desain, ini terasa cukup kekinian ya. Betul. Jadi berasa lebih fresh aja gitu. Desainnya sampai ke bagian depan, grillnya, di bagian headlampnya juga udah lengkap tuh, dia pakai LED seamless multi reflektor gitu ya. Sampai ke bagian bawah underguardnya juga secara keseluruhan jadi kerasa nambahin futuristiknya. Dan yang paling nambahin futuristik kayak ini nih, LED bar yang ada di bagian sini men. Masa depan sekali. Untuk ukuran mobil low MPV, ukuran bannya sih menurut gua ini lebih dari proper nih. Dia pakai ring 16. Biasanya 15 ya? MPV gitu ya. Dan kalau 17 tuh biasanya dipakai di low SUV ya. Dan bahkan ada low SUV yang masih pakai ring 16. Ada. Nah ini low MPV dia pakai ring 16, which is good menurut gua. Desain dari velgnya juga bintang-bintang gitu, tone polish machining, nice, kerasa lebih atraktif lah. Lakukan tuh berasa di bagian samping. Dan ini nih yang tadi, kenapa ini adalah efek positif tuh ada di bagian dalam, kerasa lebih lega ya ini tadi nih. Dia di bagian ininya kerasa lebih menggembung gitu. Walaupun di awal-awal mungkin secara desain orang-orang masih bilang, kok desainnya gini, tapi sebenarnya di bagian ketika kita berkendara ya, terutama di bagian passenger, berasa banget guys leganya. Handle pintu kerum-keruman, terus ada akses smart entry juga karena sudah keyless. Di bagian bawah ada side skirt, ada kombinasi warna juga. Terus ke bagian belakang pengereman bahkan juga sudah pakai cakram, jadi double disc. Banyak yang bilang yang paling futuristik adalah di bagian belakangnya. Gua sepakat sih, terutama di bagian LED bar untuk stop lampnya. Dia nyambung di mana-mana. Mobil-mobil yang LED barnya nyambung selalu terpisah sama emblem. Di mobil ini enggak. Dan makanya menurut gue ini bagus. Gue juga bingung tuh sama merek-merek lain, kenapa mereknya selalu misahin lampu gitu. Memutusin tali silaturahmi perlampuan aja kan. Terus bagian sini ada sensor parkir juga, ada kamera mata kucing, dan ada underguardnya juga, jadi kerasa lebih rapih. Di bagian atas juga high mast lamp-nya kerasa lebih gede, dan antena juga sudah pakai shark fin. Dia tidak ada rear upper spoiler, tapi kalau yang mau ditambahin juga bisa-bisa aja. Kayaknya punya Stargazer X mau ditambahin di sini juga bisa sih men. Bisa dong. Masih masuk sih, plug and play. Ya nanti bisa dibicarakan lah sama Om Nugroho. Jadi secara desain ini oke lah. Nah guys, gue sekarang ada di interior. Oke, kalau kita ngomongin mudik, driver setidaknya pasti pengen bukan cuman mobilnya canggih mah udah pasti, nanti gue jelasin nih kenapa ini gue bilang canggih. Tapi dia perlu nyaman juga men. Betul. Driver tuh perlu nyaman. Oh iya. Dan bahkan kata idola gue ada, Fitra Eri. Betul. Kata Om Fitra Eri, ini salah satu mobil MPV yang paling nyaman ya Di kelasnya. di kelasnya. Aduh, gue cebukan. Wow. Ada air. Astagfirullah. Astagfirullah. Kuat. Lumayan nelan ludah. Gitu. Nelan ludah jadi rezeki. Kayaknya kalau statement dari dia, kayaknya nggak mungkin salah deh. Iya. Mobil aja dia bikin ngedrift, apalagi kalau bawa low MPV dia pasti tahu mana yang nyaman, mana yang enggak. Kalau dia bilang nyaman, dia pasti nyaman sih guys. Nah, tapi kalau teman-teman mau lebih pasti lagi, cobain test drive ya mendingan ya. Karena tiap orang kan pasti punya referensi yang beda-beda. Buat si A nyaman, buat si B belum tentu gitu. Tapi menurut gue ini emang nyaman gitu guys. Selain kabinnya tadi kerasa lebih lega, finishingnya tuh memanjakan mata.
sudah pakai kulit perforated, ada airbagnya, sudah lengkap ya. Sampai ke bagian door trim juga di bagian armrest ada kulit-kulitan. Ke bagian depan kerasa banget futuristiknya. Setir juga nih, dia udah kulit-kulit, terus ada jet-jetan, tombol-tombol banyak. Karena mobil ini sudah dilengkapi sama ADAS. Wah, jadi fix. Bukan hanya muatnya banyak, bukan hanya mesinnya paling gede, bukan hanya ketahuan fitur air ya. Ini paling nyaman di kelasnya. Bukan hanya paling aman karena banyak airbag dan double disc untuk pengeremannya. Dia juga sudah pakai asisten berkendara. aman. Kayak anti nabrak, anti keluar jalur, terus ada indikator blind spot. Betul. Macem-macem lah. Jadi sudah dilengkapi sama ADAS, Advanced Driver Assistance System. Nice. Lampu sudah auto, wiper intermittent, terus speedometernya juga sudah full TFT ya men. Betul. Jadi kerasa lebih atraktif lah, dilihatnya juga lebih enak. Individual door warning dan segala macam fitur-fitur yang ada di bagian dalam, bisa pengaturannya gitu ya. Kita langsung bisa diatur dari bagian setir. Ini juga pencet-pencetan banyak banget nih. Kalau teman-teman test drive, teman-teman bisa langsung cobain nih kayak cruise controlnya dan lain-lain. Tapi memang cruise controlnya belum adaptif ya. Belum. Head unit dia modelnya yang floating gitu dan bisa terkoneksi ke smartphone dengan mudah juga. Apple CarPlay, Android Auto, terus ada penunjuk arah kiblat. Betul. Gitu. Wah ini gokil. Nah ini yang gue suka nih, perintilan-perintilan kayak laci-laci tersembunyi kayak gini. Dan di sini juga ada laci penyimpanan terbuka yang cukup panjang. Ini fungsional ya. Menurut gue ini akan sangat-sangat fungsional. Kayak gini nih. Ini lumayan bisa buat naruh barang nih di sini. Hah? Bisa. Iya kan bener? Di sini bisa. Ini juga laci udah pasti iyalah gitu. AC juga sudah auto climate, digital, ada wireless charging, terus ada power outlet juga. Nah ini nih, dia pakai transmisi IVT, terus ada drive mode, terus ada vehicle stability control juga. Nah ini electric parking brake, jadi udah nggak gitu. Kerasa futuristik banget, auto brake hold. Overall, ya selengkap itu ya dari segala macam aspek. Dan yang paling penting harganya affordable. Kontak Om Nugroho aja deh. Jadi ayo kita test drive terus mudik terus. Closing. Closing dulu ya. Buat teman-teman mendingan cobain test drive aja langsung biar bisa buktiin secara langsung live langsung sama Om Nugroho ya. Kontaknya ada di deskripsi ya men. Yoi. Yang belum subscribe boleh bantu subscribe, tekan tombol lonceng, di like, di komen sebanyak-banyaknya. Yang mau endorse juga boleh, nomor gua ada di deskripsi. All produk, all merek silakan aja, nggak harus selalu otomotif guys. Thank you for watching us. Tetap sehat, tetap semangat, beli mobil yuk.